Mungkin saya salah satu dari sekian banyak orang yang memberikan perhatian terhadap isu-isu politik. Mungkin Anda juga salah satu di antaranya. Tapi yang saya konsentrasikan atau saya pernah melakukan riset terhadap perilaku pimpinan-pimpinan negara, baik itu presiden maupun raja, yang kemudian mereka disematkan sebagai pemimpin-pemimpin atau rezim-rezim yang otoriter maupun diktator. Mengapa mereka disebut atau disematkan sebagai pimpinan, presiden maupun raja-raja yang diktator? Karena memang mereka mempunyai sebuah atau beberapa kesamaan. Misalnya nih, seorang diktator itu dia tidak lagi menghargai atau mengabaikan aturan main negara. Tata kelola negara yang demokratis itu buat seorang diktator tidak berlaku sama sekali. Konstitusi diabaikan, undang-undang dasar pun dipretelin, atau undang-undang dasar pun dikesampingkan. Lembaga-lembaga yudikatif, lembaga-lembaga seperti lembaga eksekutif maupun yudikatif itu berada di bawah kontrolnya, dan semua dalam suasana takut dari seorang diktator. Bahkan biasanya diktator ini juga punya kesamaan lain. Mereka itu paranoid bahwa mereka akan dikudeta dan lainnya. Sehingga mereka juga mengangkat dirinya bisa menjadi panglima tertinggi dari militer. Mereka bisa menjadi panglima tertinggi juga dari kepolisian. Dan itu, ciri-ciri seperti itu ada pada negara-negara yang menerapkan kediktatorannya. Ada ciri lain, mereka juga sudah tidak bisa membedakan mana kas negara dengan dompet pribadi, mana keuangan negara dan keuangan keluarga. Mereka sudah tidak bisa membedakan. Sumber daya alam yang mestinya digunakan untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat, untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat, mereka bagikan atau dia bagikan melalui para pembantunya kepada kroni-kroninya yang mendukungnya. Jadi memang kediktatoran atau diktator itu adalah sebuah jalan buat seorang presiden untuk menumpuk kekuasaan, untuk menumpuk kekayaan. Bagaimana cara kaya, bagaimana cara untuk mencapai kekayaan secepat-cepatnya? Memang pilihan yang terbaik adalah menjadi seorang diktator. Lawan-lawan politik dikriminalisasi. Ini terjadi di belahan dunia lain yang juga menerapkan sistem yang tiran itu. Banyak contoh atau banyak nama kepala-kepala negara yang bisa kita sebut atau kita bisa temukan. Sumber daya alam seperti minyak ataupun tambang yang saya sebutkan, perkebunan, itu dikondisikan selain kekayaan, hasil kekayaan alam disetorkan kepada negara, tapi dia dengan secari kertas atau mungkin dengan sebuah telepon atau perintah melalui orang-orangnya, bisa dia perintahkan untuk disisihkan pada rekening-rekening pribadi atau anggota keluarganya. Ini praktek yang terjadi di banyak negara. Bahkan hanya dengan sebuah telepon atau dengan secari kertas, dia bisa mempengaruhi perpolitikan dari sebuah negara. Memang luar biasa pengaruh seorang diktator itu. Saya tidak tahu apakah Presiden Jokowi dapat kita kategorikan sebagai seorang diktator. Tentu Anda semua punya persepsi yang berbeda atau mungkin sama dengan yang lainnya. Apakah seorang Presiden Jokowi kita bisa sematkan sebagai presiden yang diktator? Itu adalah wilayah otoritas berpikir Anda dan persepsi Anda. Ini hanyalah sebuah situasi dan kondisi yang kita bisa lihat di luar negeri, kemudian kita potret. Apakah potret ini bisa kita sematkan kepada seorang Presiden Jokowi? Namun kalau saya membaca beberapa artikel pemberitaan kemarin, ada dua hal yang menurut saya ini juga dapat kita kategorikan adalah kesewenang-wenangan. Di mana secari kertas seorang presiden dapat mempengaruhi ketua KPU untuk
menempatkan anaknya menjadi calon wakil presiden. Ini juga salah satu hal yang perlu kita anggap serius. Betapa hanya dengan secari kertas, kalau orang tua kita atau kita, memang kita hanya mampu membuat secari kertas kepada kepala sekolah atau guru, menyampaikan bahwa anak kita tidak bisa sekolah. Tapi buat seorang presiden, itu dia bisa melakukan apa saja dan otoritas penuh untuk dipatuhi. Jadi memang untuk menjadi seorang diktator, sekali lagi adalah jalan pintas untuk menumpuk kekayaan. Apakah kroni-kroninya? Mungkin ada yang mengatakan, oh presiden kita tidak menunjukkan sebagai seorang koruptor. Tapi para kroni-kroninya, mereka berlomba menumpuk kekayaan untuk kepentingan politik jangka panjang dan untuk anak keturunan mereka. Apakah itu hanya terjadi di Indonesia? Oh tidak, di dunia luar juga terjadi hal yang sama. Jadi memang praktek-praktek seorang atau rezim diktator mungkin saja saat ini sedang berproses atau kita bisa lihat di Indonesia. Apalagi kalau kita melihat atau mengikuti perkembangan perdebatan politik yang ada di Mahkamah Konstitusi yang mencurigai atau mengatakan bahwa rezim Jokowi telah melakukan sebuah kecurangan. Nah, sulit seorang presiden yang diktator, sekali lagi, membedakan mana kas negara dan mana dompet pribadi. Mungkin juga ini bisa kita analogikan dengan sebuah perintah kepada seorang menteri keuangan untuk menunda atau mengalokasikan sejumlah uang sekian triliun rupiah untuk dibagikan pada saat yang tepat dalam rangka Pilpres 2024 nanti, yang kemarin. Nah, ini juga kan menjadi salah satu praktek bagaimana apakah Presiden Jokowi bisa kita sematkan sebagai seorang presiden diktator. Terus terang, saya tidak tahu. Bagaimana Anda punya pendapat? Salam akal sehat.